Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Julianti dengan NPM 20742060 dari program studi D3 Budidaya Perikanan B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang parameter fisika, kimia, biologi perairan, dan pengukuran kualitas air secara periodik. Simak lebih lanjut ya. Parameter fisika, kimia, dan biologi perairan. Pasti sering dengar dong apa itu fisika, kimia, dan biologi. Fisika yaitu ilmu yang mempelajari sifat zat yang bisa diamati secara langsung. Kalau kimia, ilmu yang mempelajari unsur kimia dan perubahan-perubahannya. Kalau biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Faktor fisika perairan yaitu faktor yang berpengaruh di dalam perairan yang dapat diamati secara langsung, antara lain suhu air, itu bisa di alat ukurnya yaitu termometer, warna air bisa menggunakan hana instrumen, kekeruhan itu turbidimeter, kalau kecerahan itu Secchidix, bau rasa itu odometer, selanjutnya ada arus gelombang kedalaman air. TDS yaitu Total Dissolved Solid dan TSS Total Suspended Solid, dan yang terakhir yaitu DHL daya hantar listrik. Faktor kimia perairan, faktor yang berpengaruh di dalam perairan yang terdapat unsur-unsur kimia antara lain DO dissolved oksigen untuk mengatur kadar oksigen terlarut di dalam air. Selanjutnya ada pH power of hydrogen untuk mengukur keasaman. Selanjutnya ada alkalinitas untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH larutan. Selanjutnya ada salinitas, tingkat untuk mengukur tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut di dalam air. Selanjutnya ada amonia nitrit, CO2, BOD, biological oxygen demand untuk mengukur proses-proses biologis khususnya aktivitas organisme. Selanjutnya ada COD, chemical oxygen demand untuk mengukur oksigen diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air. Kesadahan yaitu kandungan mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium yang dalam berbentuk garam karbonat, dan semua bahan kimia terlarut lain. Faktor biologi perairan yaitu tumbuhan atau hewan yang mempengaruhi ikan atau perairan yang dipelihara. Antara lain plankton. Plankton itu jasad renik yang melayang di perairan, tidak bergerak atau bergerak sedikit dan selalu mengikuti arus. Nah, sedikit tentang plankton ya. Plankton itu berfungsi sebagai pakan alami, lalu sebagai penyangga atau buffer terhadap intensitas cahaya matahari, lalu sebagai bioindikator kestabilan lingkungan air media pemeliharaan. Selanjutnya ada nekton. Nekton itu hewan yang bebas berenang, contohnya ikan dan katak dan lain-lain. Selanjutnya ada bentos, itu organisme yang hidup di perairan dasar, contohnya cacing, lalu kepiting. Terus ada neuston, yaitu organisme yang mengapung di perairan, yaitu eceng gondok dan teratai. Lalu ada perikton, yaitu organisme yang melekat, contohnya adalah gangga. Selanjutnya penjelasan tentang pengukuran kualitas air secara periodik. Secara periodik itu artinya secara berkala ya. Kenapa sih kita harus mengukur kualitas air secara berkala? Agar kualitas air itu bisa terwakili secara keseluruhan, secara seutuhnya. Apa aja sih yang diukur? Yaitu kecerahan, suhu, salinitas, dan lain-lain. Lalu mengukur kualitas air secara periodik itu biasa secara apa? Secara harian, secara mingguan, musiman, dan tahunan. Secara harian maksudnya, misalnya hari ini dan besok itu semuanya beda. Jadi secara harian pertimbangannya pengukurannya itu antara pagi, siang, sore, dan malam, karena antara suhu pagi, siang, sore, malam itu pasti berbeda. Dan kalau secara mingguan itu maksudnya secara periodik, minggu ini, minggu besok, minggu kemarin itu pastinya kecerahannya beda, jadi dilakukan pengukuran setiap minggu. Lalu kalau secara musiman itu maksudnya contohnya nih,
Di Pollinaria Paradisite itu berbeda salinitasnya antara musim hujan dengan musim kemarau. Jadi dilakukan antara musim hujan dan musim kemarau, itu patokannya secara musim. Dan kalau secara tahunan, contohnya kita menanam terumbu karang, itu kita melihat kondisi airnya saat penanaman itu masih bagus biasanya. Dan pada bulan pertama masih bagus, bulan kedua juga, bulan seterusnya. Dan kalau misalnya setahun itu ibarat kualitas airnya itu sudah menurun gitu. Jadi patokannya per tahun, jadi tahun ini, tahun besok, dan tahun besoknya. Begitu. Sekian dari saya penjelasan tentang parameter fisika, kimia, biologi perairan, dan pengukuran kualitas air secara periodik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.